Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak dijawab salam? Ulangi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ababa. Yang kami hormati pimpinan rapat, Bapak Wakil DPR RI, Pak Dasko, dan seluruh anggota DPR RI, kemudian Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan hadirat sekalian, tidak lagi kita sebut satu persatu. Izin Bapak Menteri perlu saya laporkan di Aceh Utara kami 27 kecamatan terdiri daripada 852 desa yang terdampak kita 25 kecamatan, 696 kampung, 81%. Kemudian jumlah korban bencana banjir yang terdampak 124 kakak, 124.000 kakak, jiwa 433 jiwa. Kemudian jumlah korban banjir pengungsi 19.000 kakak, ,876 jiwa. Kemudian
Korban bencana banjir meninggal 213 orang. Hilang 6, luka-luka 2.127, kemudian ibu hamil 1.433, balita 9.525 orang, kemudian lansia 6.895 orang, disabilitas 513 orang. Kemudian dampak kerusakan rumah terendam 72.364 rumah. Kemudian rumah hilang 3.506. Kemudian rusak berat 6.236. Kemudian rusak sedang 16.325. Kemudian rusak ringan 20.280. Kemudian terendam sawah 14.509 hektar. Kemudian tambak 10.674 hektar. Kemudian kebutuhan di pengungsi. Yang pertama sekali, listrik belum normal dan telkom. Kemudian yang kedua, kebutuhan kompor gas atau gas LPG, gas 5 kilo. Kemudian yang ketiga, logistik dan obat-obatan. Kemudian 4, tenda yang selama ini masyarakat masih di tenda biasa. Kemudian yang kelima, bot untuk mengantar logistik di kawasan terisolir di Serah Raja dan di Dusun Selemak. Kemudian yang keenam, air bersih. Yang ketujuh, alat berat. Kemudian perlu saya sampaikan sedikit izin Bapak Menteri dan kepada seluruh yang telah berhadir. Mungkin tadi sudah disampaikan, maaf Bupati Teming dan Bupati Pidijaya.
Mungkin di Aceh Utara selama ini Pak Presiden selalu ke Temiang dan ke Takengon, Aceh Tengah, dan juga hadir di PD Jaya, termasuk Pak Wakil Presiden. Yang kemarin? Belum. Oh, belum. Lagi tahun. Tapi di Aceh Utara, kayaknya kayak mana saya rasa apa enggak tahu ada banjir. Karena gini masalah. Di Aceh Utara 27 kecamatan yang terdampak 25 kecamatan. Kami sinyal tidak ada. Telkom mati, makanya tidak viral. Mungkin viralnya di Birun karena putus jembatan. Mungkin viralnya di Teming karena kota. Tapi di Aceh Utara dari 27 kecamatan, 25 kecamatan terdampak. Dan sinyal HP mati, kami bisa melihat saja bagaimana rumah hanyut, kemudian bagaimana sarana ibadah hanyut, kemudian manusianya hanyut di bawah arus. Kami hanya bisa melihat di atap menasah. Tapi kami tidak bisa memviralkan. Maka pejabat-pejabat dari pusat, mohon maaf, saya pernah menangis-nangis minta pesawat untuk mengirim logistik kepada tempat-tempat yang terisolir. Tapi terima kasih kemarin wakil daripada wakil komisi lima dan ketua MPR. Waktu itu juga ketua MPR rencananya turunnya di Malikus Saleh. Informasi saya rencana turunnya di Malikus Saleh. Tapi saya bilang, kalau di Malikus Saleh saya enggak usah hadir aja. Mau saya di tempat kejadian. Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Tidak saya besar-besarkan. Maka saya bilang, bencana di Aceh Utara lebih daripada tsunami. Karena dari hulu sampai ke hilir. Rumah masyarakat semua hanyut. Kemudian juga di hilir. Gampung-gampung semua dibuat muara-muara baru. Satu kampung itu 5 muara baru, 7 muara baru. Semua rumah tidak ada lagi.
Tapi pusat kayaknya tutup mata. Akibat kami tidak ada sinyal HP dan mati lampu. Makanya tidak viral. Mungkin itu alasan tidak hadir. Terima kasih. Maka pada kesempatan ini mohon maaf, bukan kasar saya sampaikan kepada butuh kejelasan skema untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagi kami barangkali itu adalah hal yang sangat penting. Kalau persoalan urusan darurat kami pikir ini sudah clear. Artinya beras, logistik itu semua sudah bisa kita pastikan bahwa seluruh masyarakat Aceh pada hari ini untuk beras dan logistik ini kami pikir sudah aman. Karena banyaknya bantuan dari pihak pusat dan pihak provinsi yang mengalir ke daerah-daerah. Tetapi yang hari ini perlu kami perjelas barangkali sehingga kami juga dapat nanti membawa informasi ke daerah bagaimana kira-kira skema rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan untuk kabupaten kota yang terdampak di seluruh provinsi Aceh ini, pimpinan. Kemudian untuk supaya fokus barangkali saran dari kami izin pimpinan, mungkin dari pihak lembaga dan kementerian perlu ada semacam pendampingan atau PIC Pak di kabupaten kota sehingga nanti apa yang akan kami lakukan sehingga kami lebih memudahkan untuk melakukan koordinasi dengan lembaga dan kementerian walaupun pihak BNPB barangkali dalam kebencana ini merupakan leading sektornya tetapi kami juga butuh perwakilan dari lembaga ataupun kementerian untuk membantu kami di daerah menjadi PIC. Jadi sehingga kami lebih memudahkan untuk berkoordinasi sehingga penanganan darurat ini, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan ini bisa lebih fokus kita laksanakan. Kemudian dalam kesempatan ini juga pimpinan perlu kami sampaikan bahwa untuk PLN sendiri itu dari 11 kecamatan di Kabupaten Geluas masih ada 5 kecamatan lagi yang listriknya belum pernah hidup, masih padam. Itu semenjak kejadian banjir tanggal 26 Desember yang lalu. Jadi masih ada 5 kecamatan lagi yang listriknya belum hidup, masih padam. Jadi ini makanya kami juga mengucapkan terima kasih kemarin kepada BNPB sudah mengirimkan 61 genset yang sudah kami sebarkan ke desa-desa yang saat ini masih gelap. Kemudian selanjutnya mengenai jaringan telepon dan internet, ini sebagian sudah pulih untuk di ibu kota kabupaten sudah pulih, tetapi ada beberapa kecamatan lagi kita masih menggunakan Starlink. Kemudian Bapak Ibu sekalian barangkali demikian pimpinan yang saya sampaikan terkait dengan kondisi umum di Kabupaten Geluas. Saya pikir permasalahan di Geluas ini sama permasalahannya dengan kabupaten lain yang terdampak. Barangkali pimpinan kami butuh kejelasan barangkali kira-kira bagaimana skema untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Barangkali ada beberapa kawan-kawan bupati dan wali kota yang menyampaikan dulu surat pernyataan tidak mampu. Sebenarnya yang ketidakmampuan kami mungkin di rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini jelas kami tidak mampu Bapak pimpinan. Kalau kami hanya menangani darurat, mengirimkan beras, logistik, bantuan ke daerah-daerah terisolir, ini kami pikir tidak ada persoalan. Karena kami bisa dibantu oleh TNI, Polri, dan batalion yang ada di daerah kami. Tetapi yang tidak mampu menurut kami adalah kami jelas tidak mampu merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana banjir bandang di Aceh. Itu mungkin pimpinan sedikit dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.